Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas berkaitan dengan self-reporting questionnaire dan questionnaire remaja. Dimana pada sesi yang berkaitan dengan self-reporting questionnaire ini saya akan bahas apa itu self-reporting questionnaire, kelebihannya, biasnya atau kekurangannya, kemudian juga pengkajian dan pengisian form. Definisi dari self-reporting questionnaire itu berasal dari kata self-report, di mana ini merupakan salah satu bentuk tes kepribadian di mana responden itu akan memberikan informasi tentang dirinya sendiri dengan cara menjawab sejumlah pertanyaan. Kemudian dia juga menuliskan pada catatan pribadi atau melaporkan berbagai pemikiran dan atau perilakunya. Dan biasanya ini self-report ini digunakan untuk mengukur ciri khusus dari seseorang, baik itu dari aspek emosinya, bagaimana motivasinya, serta juga sikapnya. Self-report juga dikenal dengan sebutan self-report inventory, di mana istilah inventory digunakan karena hasil pengukuran yang diperoleh ini berasal dari jawaban pada serangkaian pertanyaan atau pernyataan responden mengenai dirinya sendiri. Self-report ini dianggap sebagai kuesioner karena pada dasarnya pembuatan self-report ini disusun dengan teknik pembuatan kuesioner. Kelebihan dari self-report ini, self-report itu punya kelebihan jika dibandingkan dengan tes kepribadian lainnya, juga tes proyeksi, yaitu dapat diberikan pada sejumlah orang dalam satu sesi pengambilan data, dan kemudian administrasinya ketat serta pemberian nilai skor terhadap hasil jawaban itu lebih terstruktur. Kemudian yang ketiga, hasil pengukuran self-report ini dapat menunjukkan pikiran dan perasaan dari seseorang. Namun hasil tersebut bisa saja memberikan informasi yang sebaliknya. Penyebab terjadinya ketidakakuratan hasil pengukuran dari self-report ini bisa disebabkan karena tes yang tidak terkonstruksi dengan baik. Responden tes tidak memiliki pengetahuan yang akurat tentang diri, atau secara sengaja dia melaporkan keadaan dirinya yang tidak sebenarnya. Bias dalam self-report itu biasanya ada kesengajaan responden untuk tidak memberikan jawaban yang sesungguhnya. Kemudian juga alasan respondennya ini karena dia enggan memberikan jawaban yang sesungguhnya, itu karena hal-hal yang diungkapkan itu bersifat sangat pribadi sehingga menimbulkan kekhawatiran mendatangkan penilaian negatif dari orang lain. Nah, apabila responden itu cenderung memberikan jawaban yang tidak menggambarkan diri yang sebenarnya, maka bias responnya ini akan terjadi pada hasil pengukuran suatu self-report. Bias respon ini menyebabkan ketidakakuratan hasil pengukuran self-report, di mana self-report itu tidak mengukur aspek psikologis yang memang hendak diukur gitu ya. Meskipun tidak dapat dipastikan apakah responden ini telah memberikan jawaban yang jujur, jawaban yang sebenarnya dari responden itu dapat diperoleh dalam situasi yang melatar belakangi kebutuhan responden dalam menjawab. Self-reporting questionnaire itu adalah kuesioner yang dikembangkan oleh WHO
untuk screening gangguan psikiatri dan untuk keperluan penelitian, di mana self-reporting questionnaire ini itu digunakan pada riset kesehatan dasar untuk menilai kesehatan jiwa penduduk Indonesia. Self-reporting questionnaire ini atau dikenal SRQ adalah kuesioner yang dikembangkan WHO untuk screening gangguan psikiatri dan juga untuk keperluan penelitian, di mana ini terdiri dari 20 butir pertanyaan, dan alat ukur SRQ ini mudah digunakan karena hanya memerlukan jawaban ya dan tidak saja. 5 indikator yang digunakan dalam penilaian SRQ itu ada gejala kognitif, di mana gejala kognitif pada SRQ ini terdapat 20 pertanyaan. SRQ 20 terdapat pada pertanyaan nomor 8 dan 12. Kemudian gejala cemas itu terdapat pada pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Kemudian gejala depresi terdapat pada pertanyaan 6, 9, 10, 14, 15, 16, dan 17. Gejala somatik itu terdapat pada pertanyaan nomor 1, 2, 7, dan 19. Kemudian gejala penurunan energi itu terdapat pada pertanyaan nomor 11, 13, 18, dan 20. Berikut adalah gambaran dari SRQ 20 ini, di mana di sini terdapat petunjuk pengisian kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berhubungan dengan nyeri tertentu dan masalah yang mungkin mengganggu seseorang selama 30 hari. Jika pertanyaan di pertanyaan berikut ini Anda rasakan selama lebih dari 30 hari, maka Anda bisa menjawab ya. Jika pertanyaan berikutnya tidak Anda rasakan selama lebih dari 30 hari, maka bisa dijawab tidak. Jika Anda tidak yakin tentang bagaimana menjawab pertanyaan, beri jawaban terbaik yang Anda bisa. Nah, ini contoh ada 20 pertanyaan. Apakah dalam sebulan belakangan ini Anda sering menderita sakit kepala? Kemudian nafsu makan turun, kemudian sulit tidur, ketakutan, gugup, tegang atau khawatir, kemudian juga sering merasa gemetar, kemudian pencernaan Anda terganggu dan sulit berpikir jernih, kemudian juga Anda merasa tidak bahagia, Anda menjadi sering menangis, kurang menikmati kegiatan Anda sehari-hari, Anda sulit mengambil keputusan, kemudian pekerjaan rutin terganggu, tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat, kehilangan minat terhadap berbagai hal, merasa diri Anda tidak berharga, kemudian benak Anda ada pikiran untuk mengakhiri hidup, Anda juga merasa lebih berkepanjangan, merasa lelah berkepanjangan maksud saya. Kemudian juga dalam sebulan belakangan ini lambung Anda terasa tidak nyaman, ataupun juga Anda gampang capek. Self-reporting questionnaire ini seseorang itu diindikasikan mengalami gangguan masalah kesehatan jiwa jika terdapat jawaban ya minimal 6 item dari pertanyaan tersebut di atas tadi, di mana intervensi untuk mengatasi gangguan masalah kesehatan jiwa itu ada 5, di mana kita perlu punya kemampuan itu mengatasi masalah yang perlu ditingkatkan, ataupun problem solving, ataupun juga tips mengatasi masalah, yaitu ada 4A: avoid, alter, adapt.
dan accept. Avoid berarti kita mencoba menghindari masalah gitu ya bila memungkinkan. Kemudian ada alter di mana kita ini mencoba mengurangi beban masalah dengan melakukan prioritas penyelesaian masalah, baik itu delegasi atau minta pertolongan orang lain dalam menyelesaikannya. Kemudian ada mencoba beradaptasi dengan masalah yang sedang dihadapi dengan cara mengurangi waktu santai, meningkatkan intensitas penyelesaian masalah, mengurangi waktu tidur gitu ya. Kemudian kita mencoba untuk accept, menerima dengan lapang dada bila memang masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik. Intervensi untuk mengatasi gangguan masalah kesehatan jiwa ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa berkonsultasi dengan profesional kesehatan jiwa, baik seperti psikiater, psikolog, dokter umum, perawat jiwa, pekerja sosial, atau rohaniawan. Ini akan mencoba membantu penyelesaian masalah atau gangguan kejiwaan yang dialami secara bertahap. Untuk manajemen stres yang baik, manajemen stres yang baik itu juga bisa menjadi salah satu solusi gitu ya. Jika kita perlu ada pengaturan waktu, jika kita pusing dengan masalah banyak pekerjaan gitu ya, banyak tugas yang tidak bisa kita selesaikan, kita butuh pengaturan waktu. Kemudian kita juga butuh olahraga, tidur yang cukup, pola makan yang sehat. Kemudian kita juga perlu memiliki hubungan relasi yang membangun dengan orang lain. Dan kita perlu relaksasi ya, dimana ini relaksasi ini progressive muscle relaxation, dengan mendengarkan musik, nonton, waktu santai gitu ya. Kemudian kita juga memiliki sudut pandang yang positif dalam kehidupan dan kehidupan spiritual yang baik. Kuesioner remaja, the Strength and Difficulties Questionnaire, atau disebut SDQ, di mana ini adalah sebuah instrumen screening perilaku singkat untuk anak dan remaja di usia 4 sampai dengan 18 tahun yang memberikan gambaran singkat dari perilaku yang berfokus pada kekuatan dan juga kesulitan mereka. SDQ ini memiliki 25 item pada atribut psikologis dan terbagi dalam 5 skala, yaitu gejala emosional 5 item, perilaku masalah 5 item, hiperaktivitas atau kurangnya perhatian 5 item, kemudian masalah hubungan teman sebaya 5 item, perilaku prososial itu 5 item. Dan adapun yang dimaksud dengan strength atau kekuatan di sini itu adalah perilaku prososial, sedangkan difficulties atau kesulitan adalah gejala emosi, masalah perilaku, hiperaktivitas, dan masalah dengan teman sebaya. SDQ ini setiap pernyataan itu dijawab dengan tidak benar, itu skornya 0, agak benar itu skornya 1, dan benar itu skornya 2. Yang perhitungannya dilakukan sesuai kategori. Hasil dari SDQ ini ada 3 klasifikasi untuk tiap kategori, yaitu normal, borderline, dan abnormal. Dikatakan normal jika jumlah skor itu 0 sampai dengan 15, sedangkan dikatakan borderline jika jumlah skor 16 sampai dengan 19, dan dikatakan abnormal jika jumlah skor 20 sampai dengan 40. Manfaat dari SDQ ini merupakan penilaian klinis yang digunakan pelayanan kesehatan dan gangguan mental sebagai bagian untuk menilai gangguan pada anak dan remaja.
bahan untuk evaluasi yang dilakukan sebelum dan sesudah intervensi, di mana hasilnya ini bisa mempengaruhi asesmen yang dibuat dan menentukan tenaga profesional apa saja yang terlibat untuk membantu memecahkan masalah. Hasil pemeriksaannya ini sensitif terhadap perubahan yang terjadi akibat intervensi, dan SDQ ini punya sensitivitas yang cukup tinggi di mana 63,3% dan spesifitasnya 94,6%, di mana ini untuk mendeteksi gangguan psikiatrik pada komunitas sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu penelitian di bidang perkembangan genetik, sosial, klinis, dan pendidikan. SDQ juga dapat diterima di berbagai komunitas sehingga digunakan sebagai pengambilan data masalah remaja. Dimensi dalam skala SDQ itu melingkupi dari perilaku prososial, di mana perilaku prososial ini sikap alamiah yang dimiliki oleh manusia. Dia disebabkan manusia tidak dapat hidup secara individualis dan termasuk makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada hyperactivity, di mana aspek hyperactivity itu merupakan suatu pola perilaku pada seseorang yang menunjukkan sikap tidak mau diam, tidak menaruh perhatian, dan impulsif atau semaunya sendiri. Anak yang memiliki perilaku ini biasanya sulit diatur atau dikontrol. Untuk masalah perilaku, dari aspek perilaku ini mengganggu atau mengacau adalah suatu pola yang negatif, bermusuhan, kemudian juga perilaku menentang yang terus-menerus tanpa adanya pelanggaran serius terhadap norma sosial ataupun juga hak orang lain. Kemudian yang keempat itu adalah gejala emosi. Aspek gejala emosi ini mengarah pada suatu perasaan dalam pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dalam serangkaian kecenderungan bertindak. Kemudian yang kelima adalah hubungan dengan teman sebaya, di mana masalah dengan teman sebaya ini anak kurang bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, baik di lingkungan rumah ataupun juga di sekolah. Bagaimana cara pengisian SDQ? Pengisian kuesioner ini bisa dilakukan oleh orang terdekat dari anak ataupun juga remaja, yaitu tadi seperti yang sudah dikatakan, untuk anak usia 4 sampai dengan 16 tahun, dan orang yang terdekat itu adalah orang tua ataupun juga guru. Kuesioner juga dapat diisi sendiri oleh remaja, diperuntukkan untuk usia 11 sampai dengan 18 tahun, sesuai dengan tingkat pemahaman, kecakapan menulis dan membaca. Kemudian kuesioner ini terdiri dari 25 item pertanyaan. Meskipun mengandung kata-kata yang berbeda untuk kuesioner yang diisi oleh orang tua dan remaja, namun tetap punya makna yang sama. Nah, skor SDQ ini dapat dikategorikan normal, borderline, dan juga abnormal. Seperti tadi, katakan bahwa normal itu adalah 0 sampai 15, borderline itu 16 sampai 19, dan abnormal itu 20 sampai dengan 40. Ini contoh ataupun juga gambaran dari kuesioner SDQ yang bisa diisi oleh orang tua atau guru untuk anak usia 4 sampai 16 tahun. Ini merupakan contoh dari kuesioner SDQ yang diisi oleh remaja untuk anak usia 11 sampai dengan 18 tahun. Dan ini juga sama usutan pada anak ya. Dan ini adalah interpretasi skor yang dari SDQ yang dilakukan sendiri, yang tadi yang memiliki total nilai difficulties-nya adalah 0 sampai 15 itu adalah normal, borderline itu adalah 16 sampai 19, dan abnormal 20 sampai dengan 40 ya. Oke.
Sampai di sini dulu untuk pertemuan keempat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Salam sehat untuk kita semua. Saya izin.